Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas masih rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Bagian yang kedua yaitu tentang bangkit dari kubur. Dalam sebuah hadis dijelaskan, pertama-tama makhluk yang dibangkitkan atau dibangunkan atau dihidupkan kembali setelah mati adalah malaikat dari jenis malaikat, yaitu 4 malaikat yang utama: malaikat Jibril, Mikail, Mizrail, dan Israfil. 4 malaikat ini dibangunkan atau dihidupkan kembali sebelum makhluk-makhluk yang lain. Nah, kemudian setelah 4 makhluk atau 4 malaikat ini dihidupkan, maka kemudian Allah menghidupkan satu dari jenis hewan yang bernama buruk. Jadi buruk ini adalah makhluk yang kelima yang dihidupkan oleh Allah setelah hari kiamat. Nah, kemudian singkat cerita ini, singkat kisah. Ini hadis ini. Hadis kalau nggak percaya boleh dibaca di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Nah, setelah 4 malaikat itu hidup, kemudian ditambah lagi dengan buruk. Kemudian 4 malaikat dan buruk tadi disuruh oleh Allah atau diperintahkan untuk mencari di mana makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulullahu ta'ala lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, yaitu 4 malaikat dan buruk tadi, intaliku ila qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian semua ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadhabuna, maka mereka pergi. Waqad syaratil ardu qongan saf-safa. Dan sungguh bumi waktu itu sudah menjadi kosong, rata kosong. Tidak seperti bumi yang kita tempati ini. Namanya bukan bumi lagi, wong sudah kiamat sebenarnya. Fala yatruna aina qabruhu. Maka malaikat tadi, 4 malaikat itu yang mencari di mana makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu di mana lokasi makam yang dicarinya itu. Maka bingung 4 malaikat tadi beserta buruk tadi, di mana ini makam Nabi Muhammad SAW. Maka fayadharu nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mislal ngumuti min qabrihi ila ananis sama. Maka nampaklah cahaya atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tiang yang menjulang tinggi ke arah langit dari makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 malaikat tadi begitu melihat ada cahaya yang tinggi, cahaya dari sebut saja bumi lah kalau sekarang ini, menjulang tinggi ke langit, cahaya yang begitu bersinar terang, maka 4 malaikat tahu itu adalah pertanda bahwa disitulah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita, begitu sudah sampai, maka dari 4 malaikat tadi memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipanggil oleh 4 malaikat dengan salah satu dari 4 malaikat itu, fayan syaku, maka meletek, cara Jawa niki meletek, buka, pecah kuburan itu. Fayan syakul qabru, maka pecahlah, bukalah makam atau kuburan dari makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa idza huwa jalisun, maka terlihat Kanjeng Nabi dari dalam kuburnya itu dalam posisi keadaan duduk. Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi begitu dibangunkan makamnya, kuburannya itu buka, maka nampak di dalamnya itu Kanjeng Nabi sedang duduk. Yanfaddu turaba, kemudian Nabi mengibas-ibaskan debu ngan roksihi walihyatihi, dari rambutnya juga dari jenggotnya. Ini adalah keadaan Kanjeng Nabi waktu dibangunkan dari dalam kuburnya. Nah, kemudian singkatnya kisah, setelah Nabi sudah dibangkitkan, maka malaikat tadi memberi pakaian dari surga ini. Kemudian fayaqulu, maka berkatalah Kanjeng Nabi ini bertanya, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, ayu yaumin hada, hari apa ini ya Jibril? Jadi Kanjeng Nabi itu seakan-akan kayak kita bangun tidur. Setelah bangkit dari kubur, sudah keluar dalam posisi duduk sambil membersihkan debu-debu yang ada di rambut, di jenggot. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, ini hari apa ini? Fayaqulu, maka Jibril menjawab, hadza yaumul qiyamah. Ini adalah hari kiamat, wahai Nabi. Jadi dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa hari ini adalah hari kiamat. Fayaqulu, maka Nabi bertanya lagi, ya Jibrilu, basyirni, wahai malaikat Jibril, kabarkan kepadaku. Fayaqulu, maka Jibril menjawab, al jannatu qad zuhrifat, surga telah diperindah, telah diperbagusi, likudumika, untuk menyambut kedatanganmu. Wa naru qad uhliqat, dan neraka telah ditutup rapat. Ini jawaban malaikat Jibril ketika ditanya oleh Nabi setelah bangkit atau bangun dari kuburnya. Nabi bertanya, ini hari apa? Kabarkanlah kepadaku. Malaikat Jibril menjawabnya seperti ini, surga telah diperhias, neraka sudah ditutup untuk menyambutmu, wahai Rasul, wahai Nabi. Fayaqulu, maka Nabi menjawab, lastu, bukan itu yang kutanyakan. Lastu as'aluka, bukan itu yang kutanyakan, wahai Jibril, ngan hada, dari pertanyaanku ini. Bal as'aluka ngan umati al-mudnibina, tetapi aku menanyakan tentang umatku, terutama umatku yang banyak dosa. Langal katarok tahum ngalasiroti, kalau engkau telah meninggalkan umatku di atas sirot. Itu khawatirnya Nabi itu. Yang ditanya pertama oleh Nabi ketika bangkit dari kubur, ketika bangun dari kubur, bukan menanyakan tentang keluarganya di mana, anak putra putrinya di mana, tapi yang ditanyakan itu kita loh, kita umatnya ini yang ditanyakan pertama oleh Nabi. Itulah baiknya Nabi itu. Bukan aku menanyakan masalah itu Jibril, aku bertanya tentang bagaimana keadaan umatku. Jangan-jangan umatku ditinggalkan, kau tinggalkan di atas sirot. Ini kekhawatiran Nabi ini. Fayaqulu, maka berkata, fayaqulu Israfilu, maka berkata malaikat Israfil, wangizati Rabbi, dan demi keagungan Tuhanku, ya Muhammad, wahai Muhammad, manafahtu sural ba'si, tidaklah ku meniup trompet kebangkitan, qabla qiyamika, sebelum kau dibangkitkan terlebih dahulu. Jadi jangan khawatir, ini para umatmu belum ada yang dibangkitkan, jadi belum ada yang sampai ke sirot. Jadi jangan khawatir. Fayaqulu, maka Nabi bersabda,
Al-ana taba qalbi wa qarat aini. Kalau begitu sekarang ini hatiku sudah lega, wahai malaikat Israfil. Kemudian fayakhudun naja, fayahudut taja, maka kemudian Nabi mengambil mahkota wal hulata dan juga pakaian, fayalbisuhuma, kemudian Nabi memakai pakaian dan mahkota tersebut, wayarkabul buraka, kemudian Nabi menumpak atau menunggangi yaitu buraq untuk menuju ke surga. Nah, itu ceritanya atau kisahnya tentang makhluk yang dihidupkan pertama kali oleh Allah setelah hari kiamat adalah 4 malaikat yang utama, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ngizrail, kemudian buraq. Setelah itu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah itu maka malaikat Israfil ini diperintahkan untuk meniup sangkala yang ketiga, yaitu untuk kebangkitan dari alam kubur. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat Israfil ini meniup sangkala, kemudian bangkitlah semua makhluk dari kuburnya masing-masing. Tapi bangunnya ini, bangkitnya dari kubur ini ada prosesnya. Sebagaimana yang disebut ke dalam sebuah hadis, sumaya umurullahu ta'ala sama'a, kemudian Allah memerintahkan kepada langit, bi antum tiro, untuk menghujan, untuk menurunkan hujan, fatum tirus sama'u, maka langit kemudian menurunkan hujan, menurunkan air, fatum tirus sama'u ma'an, kemudian langit tadi menurunkan air, kamaniyir rijali, airnya itu seperti maninya seorang laki-laki, jadi enggak seperti air biasa ya. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi setelah ditiup sangkala ini, wallahu alam, ini sebenarnya nanti kejadian yang pasti seperti apa, tapi ini kisahnya seperti ini di hadis. Kemudian setelah ditiup sangkala, maka Allah memerintahkan langit supaya menurunkan air yang seperti air maninya seorang laki-laki selama 40 hari. Fayakunul miyahu fauqa kulli syai'in istangasara dira'an. Kemudian air itu menggenang di permukaan dataran yang sebenarnya bukan bumi lagi karena sudah kiamat. Setinggi 12 dirok, berarti kurang lebih 6 meter selama 40 hari itu. Kemudian fayan butul halku bidalikal ma'i, kemudian muncullah dari dalam tanah, sebut saja tanah lah biar dipahami gampang. Maka muncullah makhluk-makhluk dari dalam kubur, aslinya dari dalam kuburnya masing-masing, dari air, genangan air tadi yang selama 40 hari itu. Karena batil bakli, seperti halnya tumbuhnya sayur-sayuran. Jadi dari sedikit muncullah makhluk manusia dari dalam air itu, dari dalam kuburnya masing-masing. Hatta tatakamala, sampai sempurna azzaduhum, jasad mereka, kama kanat fid dunya, sampai seperti kayak bentuk waktu di dunia. Jadi dari hadis ini dijelaskan bahwa proses kebangkitannya manusia dari kuburnya masing-masing, yaitu Allah memerintahkan langit supaya menurunkan air, yang bentuk air itu seperti maninya seorang laki-laki selama 40 hari. Setelah 40 hari menggenangi setinggi kurang lebih 6 meter atau 12 tirok, maka muncullah dari dalam air tadi, yaitu makhluk sedikit demi sedikit sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran,
sampai sempurna bentuk-bentuk tubuh mereka seperti halnya bentuk tubuh waktu di dunia. Nah, itu proses nanti berbangkitnya kita dari dalam kubur nanti. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan mayyita kadzalika tukhrajun. Dan yang menurunkan air dari langit secukupnya atau seperlunya, fa ansharna bihi baldatan mayyita, dan kami hidupkan kembali dengan air itu negeri yang sudah rusak atau yang sudah mati. Kadzalika tukhrajun, seperti itulah kami mengeluarkan mereka. Nah, ini cerita proses berbangkitnya manusia. Jadi setelah sudah di alam kubur selesai, lamanya itu tidak kita ketahui, tidak ada yang tahu, walau alam. Yang jelas sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, maka makhluk-makhluk dibangkitkan. Dari yang pertama dari 4 malaikat yang utama, kemudian Buraq, kemudian Kanjeng Nabi. Setelah itu manusia-manusia semuanya juga dibangkitkan dari kubur masing-masing dengan proses yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi kita harus meyakini bahwa bangun dari kubur, bangkit dari kubur untuk hidup kembali setelah mati, itu nanti pasti akan ada. Jadi kita harus beriman itu, harus meyakini itu. Karena apa? Kalau kita nggak yakin bahwa nanti kita akan dihidupkan kembali, mungkin kita kalau mau bertindak, bertingkah laku, mengerjakan, berbicara, mungkin kita hanya semaunya sendiri. Tapi kalau kita meyakini bahwa nanti akan ada hidup setelah mati, kita akan dibangkitkan dari kubur, dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita kerjakan. Kalau kita banyak amal buruk, nanti juga akan menerima balasan. Kalau kita banyak mengerjakan amal soleh, kita juga nanti akan menerima balasannya. Nah, maka kalau kita meyakini itu, insya Allah di dunia ini kita tidak semaunya sendiri. Karena kita tahu bahwa nanti setelah mati kita akan dihidupkan kembali untuk banyak hal, ya dihisab, ya ditimbang amal, dan lain sebagainya dalam pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.